Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo, hai, apa kabar anak-anak? Insya Allah dalam kondisi sehat-sehat ya. Alhamdulillah nih, kita ketemu lagi. Masih dalam pembelajaran tematik tema 7 kelas 4. Dan kali ini Ustazah akan membicarakan tentang bagaimana melestarikan bahasa daerah. Bagaimana ya? Nah, baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 2 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak dapat menentukan cara melestarikan bahasa daerah. Dan yang kedua, anak-anak bangga berbahasa daerah. Oke, berhubungan dengan bahasa daerah, tentu berhubungan dengan bahasa ibu. Bahasa ibu, apakah bahasa daerah ibu kita? Apakah benar seperti itu? Nah, ternyata belum tentu ya. Bahasa ibu yang dimaksud di sini bukan bahasa ibu kita, namun bahasa dari mana asal kita. Ya, bisa jadi bahasa dari suku kita atau bahasa dari tempat tinggal daerah kita. Nah, ini dia pengertiannya. Bahasa ibu atau bahasa asli atau bahasa pertama merupakan bahasa yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat. Bahasanya seperti berbahasa bersama keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Nah, atau bahasa ibu itu selalu dihubungkan dengan suku atau etnis dari mana seseorang itu berada. Misalnya, seseorang dari lahir adalah suku Jawa, maka secara otomatis bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Begitupun dengan orang yang Sunda, Batak, dan sebagainya, termasuk orang yang keturunan Tionghoa loh. Maka bahasa ibunya adalah bahasa Sunda atau bahasa Batak atau bahasa Tionghoa. Nah, ternyata itu ya bahasa ibu ya, bahasa daerah ternyata. Nah, bahasa daerah juga adalah sebuah warisan yang sangat berharga, kekayaan yang tak ternilai harganya. Bahasa daerah menunjukkan keberadaan dan intelektual masyarakat di kehidupan yang lalu. Oleh karena itu, yuk kita kembangkan bersama-sama melestarikan bahasa daerah. Nah, anak-anak, ada beberapa cara agar kita dapat melestarikan bahasa daerah kita atau bahasa ibu kita, ya, dalam tanda kutip ya. Nih, ada yang pertama, menggunakan bahasa daerah sehari-hari dalam lingkungan tertentu, misalnya dalam pergaulan sehari-hari kita dan dalam lingkungan keluarga kita. Tentu saja ini digunakan bagi yang memahami bahasa daerah kita. Ya, kalau kita ketemu dengan yang bersuku lain, tentu saja harus menggunakan bahasa Indonesia, ya kan? Kalau masih menggunakan bahasa daerahnya, ya aneh, nggak nyambung nanti ya. Nah, yang kedua, membentuk komunitas belajar bahasa daerah agar dapat menguasai bahasa daerah sendiri atau bahasa orang lain. Wah, jadi kaya ya dengan bahasa daerah kitanya ya. Dan yang ketiga, tentu saja bangga dengan kekayaan bahasa daerah. Ada 700 bahasa atau lebih loh di Indonesia. Nah, anak-anak, kita semestinya ya, orang Indonesia ini banyak bahasa daerah, tapi tentu saja punya bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan dalam komunitas lingkup Indonesia dimanapun kita berada. Nah, pergunakanlah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang positif dan pergunakan sebagaimana tingkatannya. Kalau bicara dengan orang tua bagaimana, dengan teman sebaya bagaimana, dengan pergaulan sehari-hari bagaimana, tentu saja disesuaikan dengan lingkungan tingkat bagaimana kita bergaul ya. Nah, anak-anak, semangat berbahasa daerah ya. Yuk jadikan bahasa daerah sebagai kekayaan kita dan bangga punya bahasa daerah. Bye, terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bahasa daerah,
hidup bahasa Indonesia. Sampai jumpa.